Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudariku seiman dan seislam dimanapun Anda berada. Anak adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Namun ingat, sekalipun harta dan anak adalah perhiasan dunia, dia adalah tanggung jawab amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak kita. Maka kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menjaga, mendidik, merawat anak kita agar kita kelak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban Anda kelak di hari akhir. Maka Anda wahai ibu, Anda wahai ayah, Anda adalah pemimpin dalam rumah tangga kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang tanggung jawab ini kelak di hari akhir. Sudahkah kita telah mendidik anak-anak kita seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara kita mendidik? Apa yang perlu kita tanamkan kepada mereka? Yang pertama, tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan tauhid. Agar mereka hanya bergantung kepada Allah. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak beribadah kepada yang lainnya. Baik siapapun dia. Baik nabi, malaikat, batu, ataupun benda-benda yang lain. Ingatlah wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua, ajarkan kepada anak kita tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Bila anak kita sudah terbiasa untuk menjalankan sholat sejak kecil, sejak dini, maka dengan amat mudah. Tatkala mereka dewasa, tatkala mereka balik, tanpa kita suruh, mereka akan menjalankan sholat. Yang ketiga, tanamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak dan adab. Baik akhlak kepada orang tua, baik akhlak kepada saudara, baik akhlak kepada teman dan tetangga, baik akhlak makan, minum, tidur, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengajari kepada bocah kecil, "Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik." Wahai bocah kecil, apabila kamu makan, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang paling dekat denganmu. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh yang kita idam-idamkan. Bukankah kita sebagai orang tua mendambakan agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Kapan itu? Apabila kita melihat mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, perhatikan siapa teman anak-anak kita. Karena pengaruh teman sangatlah besar. Betapa banyak anak kita rusak karena bergaul dengan teman-teman yang jelek. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu berdasarkan agama temannya. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang yang narkoba, maka dia akan kecanduan narkoba. Kalau anak kita bergaul dengan dukun, maka dia akan diajari untuk pelet, untuk dukun, sihir. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka dia akan menjadi orang-orang yang soleh, insyaallah ta'ala. Maka marilah kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.